Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur ketika Allah menetapkan ibu-ibu sebagai seorang wanita. Satu, saking agungnya wanita sampai-sampai wanita diabadikan oleh Allah sebagai nama surat dalam Al-Quran, surat An-Nisa. Dua, saking agungnya wanita sampai-sampai perintah bakti dari anak kepada orang tua, Rasulullah menyebut ummuka 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 summa abuka, ibumu, 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 baru kemudian bapakmu. Saking agungnya wanita sampai-sampai ketika Rasulullah menyebut durhaka kepada orang tua, Rasulullah menyebutnya dengan uququl ummahat, durhaka kepada ibu, tidak durhaka kepada bapak. Empat, saking agungnya wanita, kesenangan dunia itu ada pada wanita, maka Rasulullah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-solihatu. Dunia itu kesenangan dan sebaik-baik kesenangan ada pada wanita yang soleh. Lima, saking agungnya wanita sampai-sampai indahnya Jannatul Firdaus ditampilkan dengan bidadari yang cantik-cantik. Fihinna khairatun hisan, di surga itu bidadari cantik jelita. Hurun maksuratun fil khiyam, masih dipingit di kemah-kemah. Lam yatmithunna insun qablahum walajan. Hari ini sampai hari ini bidadari yang cantik itu belum pernah disentuh oleh jin, belum pernah disentuh oleh wanita. Jadi indahnya surga itu bukan ditampilkan bidadara, tapi bidadari yang cantik. Seandainya menampakkan bidadari itu di dunia, maka seluruh dunia ini akan wangi luar biasa. Saking cantiknya bidadari sampai tulang-tulang bidadari itu akan terlihat dari kulitnya. Ketika minum pun air minum akan terlihat. Misalnya ada bidadari minum kopi, minum itu kopinya kelihatan. Sebenarnya mau saya praktekkan, tapi panitia kan tidak menyediakan kopi. Coba kalau menyediakan kopi saya praktekkan. Baik, saking agungnya wanita sampai-sampai orang tua yang akan menjadi tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdaus adalah man ala jariyataini hatta tablugha. Siapa orang tua punya dua anak perempuan, dipelihara, dididik dari kecil sampai dewasa, hingga dua anak perempuan ini taat kepada Allah, ana wa huwa kahataini fil jannah, aku dan orang tuanya yang sukses mendidik dua anak perempuan nanti di surga tempat tinggalnya seperti ini. Beliau perlihatkan 5 jari dirapatkan. Jadi ingin menjadi tetangga Rasulullah bukan karena prestasi punya anak laki-laki, tapi punya prestasi punya anak perempuan. Saking agungnya perempuan sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya umat yang pertama kali mati syahid. Ternyata yang mati syahid pertama kali bukan laki-laki, tapi perempuan. Ibunya Sumayyah, anaknya Ammar bin Yasir, disiksa, dipaksa untuk murtad. Ibunya tidak bergeming
hingga akhirnya mati disiksa, dan dia menjadi umat Rasulullah pertama kali mati syahid. Anaknya yang masih muda tidak kuat siksaan, terpaksa murtad. Jadi saking hebatnya wanita, ternyata yang pertama kali mati syahid dari umat Rasulullah bukan laki-laki, tapi perempuan. Saking agungnya wanita, satu-satunya orang di dunia ini suaranya sampai ke 7 lapis langit adalah wanita bernama Khawlah. Diabadikan di surat Al-Mujadalah. Dia berteriak mengadu kepada Allah, suaranya sampai langit karena didihar oleh suaminya. Apalagi yang lain. Saking agungnya wanita, ternyata peluang masuk surga bagi wanita lebih mudah daripada laki-laki. Buktinya, ida sholatil mar'atu khamsaha, bila wanita beres sholat 5 waktunya, wa shaumat syahroha, beres saum sebulan di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, silahkan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Cukup sholatnya, saumnya, khidmatnya kepada suami, 3 ini beres, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. Baik, hari ini kita akan membahas tentang air liur atau air ludah dalam timbangan fikih dan akidah. Semoga belum pernah disampaikan oleh ustadz lain. Ada 8 pembahasan berkenaan dengan air liur atau air ludah. Pembahasan pertama, seburuk-buruk air liur adalah air liur anjing. Maka saking jeleknya, idza walaga fi ina'i ahadikum al-kalbu an yagsilahu sab'a marrat ulahu nabi turab. Sucinya ember yang ada air dijilat oleh anjing, kalau ember itu airnya dibuang, dicuci 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Itu air liur paling jelek. Hebatnya ibu-ibu, Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Bulughul Maram ketika menyebutkan hadis ini tentang air liur anjing, di bawahnya membahas tentang air liur kucing. Loh, kenapa? Karena barat itu menjadikan anjing sebagai sahabat. Betapa akrabnya orang barat dengan anjing, sampai tidur bareng, dipeluk-peluk, dicium-cium, bahkan bosnya renang, anjingnya juga ikut renang. Tapi barat menganggap kucing itu binatang sial. Termasuk ibu-ibu kalau nabrak kucing itu, kalau di Selang situ, ibu harus melepas baju yang dikenakan, karena saat itu ngelindas kucing, harus dikubur dengan kain kafan yang dikenakan oleh baju yang ibu kenakan. Kalau tidak akan menjadi sial. Kucing dituduh sebagai binatang yang mengandung banyak kuman, penyakit. Tapi ternyata di bawahnya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hirrah, Rasulullah ditanya tentang air liur kucing, ternyata beliau menjawab, innama hiya minat tawafina alaikum, kucing adalah binatang yang bebas berkeliaran di sekeliling kalian. Beda dengan anjing. Anjing berkeliaran berarti untuk isamin ajrihi kulla yaumin qiratun, si pemilik anjing sehari pahalanya dikurangi sebesar gunung Uhud. Tapi kucing binatang yang bebas berkeliaran di sekeliling kita. Nah, bahkan ibu-ibu,
perhatikan, kucing kalau sedang nyantai, yang dilakukan apa? Sering menjilat-jilat tubuhnya dengan lidahnya. Itu cara dari kucing untuk membersihkan tubuhnya. Berarti air liur kucing itu tidak najis, bahkan mengandung antiseptik untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tubuhnya. Maka di Bulughul Maram, air jilatan kucing itu tidak najis. Sehingga ibu mau berwudu, ember yang ada air sebelumnya dijilat-jilat oleh kucing, maka air ember itu sah digunakan untuk berwudu. Di bawahnya di Bulughul Maram ditampilkan hadis dari Amru bin Kharijah, karena Rasulullah yahtubu bimina wa lu'abuha yasilu ala katifi. Rasulullah ceramah di Mina tanggal 10 Dzulhijjah di atas onta, karena yang beliau ceramahi adalah 100 ekor unta. Aku yang ditugaskan untuk memegang kendali onta itu supaya onta itu tenang, sementara air liur onta menetes di pundakku dan Rasulullah tidak menegurku sedikit pun. Ini bukti bahwa air liur onta itu tidak najis. Kalau dikiaskan, karena onta adalah binatang yang dagingnya boleh dimakan, berarti semua binatang yang dagingnya halal dimakan, air liurnya tidak najis. Masalah pertama selesai. Kira-kira kecepatan atau sedang? Nah, baik, karena sudah dianggap sedang, berarti saya akan percepat. Masalah kedua. Kalau tadi sejelek-jelek air liur, air ludah adalah air liur anjing, maka semulia-mulia air liur atau air ludah apa? Yang bisa jawab boleh pulang. Sebaik-baik air liur atau air ludah adalah air ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, baik. Air liur paling jelek anjing, air liur paling mulia air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa bertabaruk atau ngalap berkah. Coba saya belok sedikit. Tabaruk atau ngalap berkah yang disyariatkan. Apa yang kita ambil keberkahan? 1. Mengambil keberkahan dari makanan dan minuman. Yang tercantum dalam Quran dan hadis. Jadi kalau ibu baca Quran, baca hadis, ketemu makanan, ketemu kata-kata minuman, itu minuman yang mengandung berkah. Contohnya apa? Madu disebut, berarti madu mengandung berkah. Contohnya apa? Minyak zaitun. Contohnya apa lagi? Habbatus sauda. Contohnya apa lagi? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Bulan itu berjalan di daerah tempat berjalan sampai akhirnya begitu tanggal tua, bulan itu bentuknya seperti pisang yang ada di tandan. Pisang disebut, berarti silahkan ibu beli pisang, karena disebut dalam surat Yasin. Termasuk inab, anggur. Maka saya sarankan kalau ada tamu, kalau bisa dianggurin, maksudnya disuguh buah anggur, itu bagus. Apalagi termasuk makanan pertama kali dari Nabi Yusuf ketika keluar dari
ikan dalam keadaan lemah, letih, lapar, ternyata Allah sudah sediakan buah labu. Buah labu itu bagus. Yang dimakan pertama kali Maryam ketika melahirkan di surat Maryam adalah kurma. Berarti kurma mengandung keberkahan. Ambillah keberkahan atau tabaruk atau ngalap berkah dari makanan dan minuman yang disebut dalam Quran dan hadis. 2. Tabaruk kepada tempat. Contohnya raudhah. Bagi ibu-ibu yang pernah umrah, raudhah ini tempat favorit. Alhamdulillah tahun kemarin anggota kita yang ikut umrah bersama sehari bisa 6 kali masuk raudhah. Masya Allah, luar biasa. Raudhah itu tempat kalau ibu berdoa insya Allah mustajab. Dan itu pengalaman saya. Saya masih ingat, ini hari terakhir di Madinah. Nanti sore sudah pulang ke tanah air. Ternyata saya menjanjikan oleh-oleh yang harganya 50 rial. Duit saya habis. Gimana caranya? Saya masuk raudhah. Alhamdulillah, menyelinap dengan susah payah masuk berdoa. Ya Allah, aku memohon ulurkan tangan-tangan hambamu untuk memberi saya uang 50 rial. Ya Allah, jangan ba'da asar ya Allah, saya minta ba'da duhur. Ternyata tidak nunggu ba'da duhur, pulang sampai hotel jam 9 pagi, tiba-tiba ada jamaah, Pak, saya kelebihan duit, pengen nggak? Mau tidak? Oh mau. Berapa Pak? 50 rial. Masya Allah, doa saya dikabulkan. Saya bersyukur, saya ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah karena nikmatnya sempurna semua kesenangan kebahagiaan. Saya terima dengan senang hati, tapi tiba-tiba saya menyesal kenapa tadi mintanya cuma 50 rial. Mau balik lagi sudah susah payah. Jadi bertabaruk, ngambil berkah kepada tempat raudhah, sofa, marwah, multazam, arafah, musdalifah dan lain sebagainya. 3. Tabaruk kepada waktu antara adzan dan iqamat. Ba'da asar di hari Jumat ketika hujan sedang turun, ketika mendengar ayam sedang berkokok di malam hari. Itu waktu-waktu yang bagus. Ambil keberkahan untuk berdoa. Apalagi bertabaruk kepada wirid-wirid, zikir-zikir syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti saya pernah 5 kali kencing batu, rata-rata ditangani oleh dokter, tapi hari itu mental saya sedang bagus. Bismillah, saya tidak akan ke dokter. Saya baca Al-Fatihah, saya tiupkan ke air sambil membaca Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Saya baca 7 kali, saya minum, akhirnya ngantuk tidur. Begitu bangun batu itu keluar. Berarti ini keberkahan dari zikir wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk terakhir bertabaruk kepada zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ini ada gelas. Ya. Rasulullah minum di gelas.
Setelah minum, air muncul lagi. Rasulullah ingin para sahabat minum. Di sebelah kanan beliau ada anak kecil usia 9 tahun, Abdullah bin Abbas. Di sebelah kiri tokoh-tokoh senior seperti Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Mengedarkan makanan itu tayamun, ke kanan dulu baru ke kiri. Tapi Rasulullah punya pertimbangan, yang kanan anak kecil, yang kiri orang dewasa. Maka Rasulullah minta izin kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kamu mengizinkan tidak kalau gelas ini diedarkan dulu ke yang sebelah kiri, mereka lebih tua. Ibnu Abbas menjawab, ya Rasulullah, inni la uthiru binasibi, saya tidak akan mengorbankan hak saya, tetap saya duluan yang minum. Namanya juga anak kecil, suruh ngalah kan nggak mau. Pertanyaannya, kenapa Ibnu Abbas tidak mau mengalah? Karena Ibnu Abbas mengincar ujung gelas yang tersentuh oleh mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin bibirnya beradu lebih awal untuk beradu dengan ujung gelas yang tersentuh oleh bibir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya tabarruk. Jadi yang diincar adalah itu yang terkena bibir Rasulullah. Berbeda dengan ibu-ibu. Ini gelas sudah dipakai teman, saya mau minum ini. Pasti ini yang kena mulut dia mana ini? Untuk apa? Dihindari, kan begitu. Jadi minum dari gelas bekas Rasulullah itu tabaruk yang boleh. Keringat Rasulullah sering menjadi incaran para sahabat. 10 Dzulhijjah Rasulullah memotong rambut, ya Aba Talhata aksimhu bainan nas. Wahai Abu Talhah, bagikan rambutku ini kepada seluruh manusia. Kalau hari itu ibu hidup mendapatkan rambut Rasulullah, bisa dimasukkan gelas, isi air kemudian diminum. Berarti saya sedang ngalap berkah kepada zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, termasuk ludah Rasulullah. Banyak sahabat sembuh penyakitnya lewat ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, perang Khaybar, Rasulullah berdiri, aina Ali ibnu Abi Thalibin. Ali bin Abi Thalib mana? Ya Rasulullah, istaka ainaihi, dia tidak hadir karena matanya sedang sakit. Panggil dia kemari. Begitu dipanggil, fabasuqa fabaro'a ka'allam yakun bihi wajaun. Mata Ali bin Abi Thalib diolesi oleh ludah Rasulullah, sembuh seolah-olah belum ada penyakit sebelumnya. Inilah sebaik-baik air ludah atau air liur, maksudnya air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ketiga, kalau Rasulullah menggunakan air ludah untuk pengobatan seperti kepada Ali, kira-kira bisa tidak kita mengobati orang lain dengan air ludah? Maka jawabannya bisa. Caranya bagaimana? Aisyah diajari oleh Rasulullah, ini jari telunjuk dibasahi dengan air ludah, tempel di tanah, maka di jari saya berarti sudah ada air ludah dan tanah. Tanya kepada si sakit, yang ibu sedang sakit mana? Ternyata dadanya, tempelkan di dada. Kemudian dibaca bismillahi dengan menyebut nama Allah, turbatu ardina, dengan tanah yang kami ambil dari bumi yang kami injak, biriqati ba'dina, yang sudah dicampur dengan air ludah kami, yusfa syakimuna, berharap penyakit ini sembuh, biidni rabbina, seizin Tuhan kami. Itu bisa.
Misalnya ada ummahat sakit, ditengok berapa orang, 15 orang, yang meludah cuma satu, jangan 15 semuanya ikut meludah, kasihan yang sakit. Satu orang perwakilan, caranya begitu. Bahkan ibu-ibu yang seusia dengan saya mungkin masih ingat ketika kita kecil, sedang hareeng, sedang ririwit, sedang panas dingin, oleh orang tua kita apa? Dioles pakai ludah sambil dibacakan sholawat, kan begitu. Ternyata kita sembuh. Jadi kita ketika kecil sakit jarang pergi ke dokter, tapi cukup dengan doa dari ibu kita lewat air liurnya. Baik, 3 selesai. 4. Air liur, kelihatannya ibu-ibu kebingungan, ini nomor berapa? Nomor tidak penting, Bu, yang penting ditulis aja. Nomor tidak penting. 4. Air liur berfungsi sebagai tahnik. Air liur berfungsi sebagai tahnik. Tahnik itu bayi lahir, kemudian ada yang mengunyah-ngunyah kurma sudah lembut, bercampur dengan air ludah, dioleskan di mulut dinding bayi. Itu namanya tahnik. Kalau bisa ditahnik, dan saat itu juga bayi sudah diberi nama. Seperti Rasulullah memberi nama anak dari pasangan Abu Thalha dengan Ummu Sulaim, didatangi, ditahnik, kemudian beliau memberi nama Abdullah buat anak yang lahir itu. Jadi air ludah tidak hanya berfungsi sebagai pengobatan, tapi juga berfungsi sebagai tahnik. Tentu yang mentahnik adalah orang yang mulutnya bagus, bersih. Jangan perokok atau mulut yang suka menggunjing, jangan. Pastikan yang mentahnik adalah orang-orang yang soleh. Baik, selesai. 5. Ternyata air liur itu juga bisa berfungsi untuk mengusir gangguan setan. Air liur berfungsi untuk mengusir gangguan setan. Dalam fikih ada 3 jenis gangguan setan yang bisa diatasi dengan air ludah. 1, di Sunan Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, ada seorang sahabat mengeluh, "Ya Rasulullah, kalau saya sedang sholat bacaan saya kacau." Mungkin ibu-ibu pernah mengalami. "Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin." Kan ngawur, surat Wal Asri ujungnya di surat Watin. Membaca Qul ya ayyuhal kafirun tidak selesai-selesai. Yang hafal 30 juz sering terbolak-balik. Wallahu bima ta'maluna basir atau wallahu bima ta'maluna khabir. Innallaha ghafurur rahim atau wallahu ghafurur rahim. Wa kana Allahu ghafurur rahima atau innallaha kana ghafurur rahima. Atau saya membaca surat Al-Kahfi, kadang-kadang ngelantur, tahu-tahu sudah ada di surat At-Taubah. Berarti kata Rasulullah, itu setan bernama Khinzib. Khinzib ditugaskan oleh raja setan untuk mengacaukan bacaan. Maka caranya meludah ke sebelah kiri 3 kali
sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ludah berfungsi untuk mengatasi gangguan setan. Satu, diganggu dengan cara bacaan kacau saat sedang sholat. Dua, ketika mimpi buruk. Mimpi buruk itu idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha. Kalau ibu bermimpi, begitu bangun ibu resah, itu mimpi buruk. Saya pernah bertanya, pertanyaannya sama, ternyata saya tujukan kepada bapak-bapak dan saya tujukan kepada ibu-ibu, jawabannya beda, padahal pertanyaannya sama. Apa itu? Ada seorang wanita tidur bermimpi melihat suaminya jadi pengantin. Itu mimpi bagus tidak? Di bapak-bapak jawabannya bagus, pur sebenarnya. Tapi kepada ibu-ibu ternyata ini mimpi yang buruk. Nah, ibu ini saya hibur, Bu, tidak usah resah. Jadi ibu-ibu kalau mendengar ada orang curhat mimpinya seolah-olah jelek, maka wayu jibuni al-fa'lu, munculkan takwil yang membuat orang itu optimis. Jangan bikin orang itu ketakutan. Misalnya ibu mimpi apa? Mimpi tadi malam suami saya jadi pengantin. Oh, takwilnya berarti suami ibu cintanya kepada ibu persis seperti pengantin baru. Berarti memori cintanya bertambah lagi. Itu berarti mimpi bagus. Saya juga ada pertanyaan, saya mimpi ketabrak truk. Itu bagus. Truk itu biasanya dari Garut bawa wortel, bawa sayur mayur, datang ke pasar induk. Takwilnya berarti Anda akan dapat rezeki yang bagus. Kalau bisa sering-sering aja mimpi ketabrak truk, berarti mimpi sering dapat rezeki bagus. Jadi begitu, Bu, mimpi jelek jangan ditakwilkan dengan yang jelek. Nah, bagi yang bermimpi dengan mimpi yang jelek, langkah pertama, falyanfus an yasarihi salasan, meludah ke sebelah kiri 3 kali, wal yasta'id billah, diiringi bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin ibu bertanya, kalau saya meludah ke sebelah kiri 3 kali, sementara di sebelah kiri saya suami, bagaimana? Berarti ibu buka kitab Riyadus Shalihin bab mimpi, ternyata Rasulullah mengatakan falyanfus, meludahlah. Tafsir dari Imam Nawawi, dalam bahasa Arab meludah itu ada 2. Satu falyabsuk, meludah, di mana ludah itu betul-betul keluar. Yang kedua meludah falyanfus, meludah tapi yang keluar hanya udara. Berarti jenis kedua ini yang di meludah di situ, meludah tidak keluar ludahnya. Setelah meludah selesai, fa innaha la tadur, yakin tidak ada mara bahaya menimpa saya. Itu hanya mimpi, enggak akan terjadi. Langkah selanjutnya, wala yukhbirha ala ahadin, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Mimpi jelek jangan diceritakan. Apalagi diceritakan kepada temannya yang suka bercanda, ini bahaya. Karena ada yang konsultasi, tadi malam saya bermimpi, mimpinya apa? Dipanah. Oh, berarti rezekimu seret. Tapi saya cabut. Oh, berarti sebentar lagi istri anakmu mati. Tapi saya tancepin lagi. Akhirnya kan namanya juga konsultasi kepada teman yang suka bercanda. Jadi jangan diceritakan. Yakin fa innaha la tadur.
tidak akan berbahaya. Yang ketiga, meludah berfungsi untuk mengusir gangguan setan. Itu di Sahih Muslim di Kitabul Iman. Kalau ibu sedang ngalamun, terlintas pertanyaan, sebelum saya siapa? Oh, ibu dan bapak. Sebelum ibu bapak siapa? Kakek dan nenek. Sebelum kakek dan nenek siapa? Buyut. Sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam siapa? Malaikat, jin. Malaikat dan jin sebelumnya apa? Langit dan bumi. Sebelum langit dan bumi itu apa? Allah. Sebelum Allah apa? Itu lintasan yang tidak bagus. Di Sahih Muslim itu gangguan setan. Allahu khalaqani faman khalaqallah. Kalau saya ada, diciptakan oleh Allah. Kalau Allah ada, yang menciptakan siapa? Atau saya pernah mendapatkan pertanyaan dari anak mahasiswa Fakultas Filsafat, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kira-kira Allah berkuasa tidak? Bisa tidak membunuh dirinya sendiri? Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu berarti gangguan setan. Maka segera meludah ke sebelah kiri 3 kali. Langkahnya ada 4. 1, meludah ke sebelah kiri 3 kali. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langkah kedua. Yang keempat, mengucapkan amantu billah. Meludah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amantu billah. Yang keempat apa? Membaca qul huwallahu ahad. Begitu selesai, waliyantahi, ngalamun yang tadi hentikan, jangan lanjutkan lagi. Udah ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah, amantu billah, qul huwallahu ahad, waliyantahi, hentikan, jangan lanjutkan lamunannya. Berkenaan dengan ludah lagi, selanjutnya, ludah juga ditamsilkan oleh Rasulullah sebagai dosa, menyebutkan keburukan sesama muslim. Ketika Aisyah hanya mengucapkan satu kata, qasirah, si pendek, untuk Sofiyah. Rasulullah punya istri bernama Sofiyah, dikomentari dengan kata si pendek, mengomentari fisik. Ternyata Rasulullah menerangkan, seandainya engkau meludah fil bahri lama jastahu. Setelah mengucapkan kalimat si pendek, kemudian kamu meludah di laut, maka seluruh air laut di dunia ini akan tercemar. Itulah dosa lisan, menyebutkan keburukan orang lain meskipun sekedar kata-kata dia si pendek. Meskipun kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ngerumpi itu sesuatu yang tidak disadari. Mungkin ada ibu-ibu, Masya Allah pengajian hari ini bagus, ustadznya menerangkan haram, dosa, membicarakan orang lain. Mulai hari ini saya tidak mau ngerumpi lagi, tidak mau gibah lagi. Saya tidak ingin seperti ibu yang ada di pojok sana, di mana-mana ngerumpi lah. Baru saja berjanji sudah ngerumpi. Jadi ngerumpi itu sesuatu yang sering tidak kita sadari. Kemudian terkadang ludah itu dijadikan ekspresi menunjukkan kebencian. Jadi tadi ludah untuk mentamsilkan dosa, tapi kadang-kadang ludah dijadikan ekspresi untuk membenci orang. Contohnya,
seorang wanita bernama Jamilah, dia dinikah oleh Qais. Tiba-tiba Jamilah datang menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Qais ma'aibu alaihi fi khuluqin waladinin." Qais suamiku, agamanya, akhlaknya dua-duanya bagus. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya takut melakukan kekufuran dalam Islam. Kenapa? Karena istri wajib bakti, cinta, patuh, taat kepada suami. Saya tidak cinta sama suami saya. Kenapa? Karena rajulan damiman, karena suami saya berwajah sangat buruk. Laula makhafatullahi labasaqtu wajahu. Kalau tidak ingat Allah, hampir-hampir aku akan ludahi wajah suamiku. Berarti Rasulullah paham wanita ini menggugat cerai suaminya, akhirnya dikabulkan. Kemudian aturiddina alaihi hadiqatahu, mau tidak kebun sebagai mahar kamu kembalikan? Mau ya Rasulullah. Qais akbilil hadiqata wa talika tatliqatan. Qais, terima kembali kebun ini, jatuhkan talak satu buat suamimu. Jadi kadang-kadang meludah itu ekspresi kebencian. Kemudian berkenaan dengan ludah, Islam mengingatkan ittaqu alla inaini. Takutlah dengan dua orang yang akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia punya hak melaknat orang itu. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yang buang air di jalan yang biasa dilalui manusia atau di bawah pohon yang biasa orang duduk di situ. Jadi ini jalan, orang biasa lalu lalang membuang kotoran. Ini pohon, orang biasa duduk di situ santai di bawah naungan pohon di siang hari. Tiba-tiba mengeluarkan kotoran. Orang itu dilaknat Allah, malaikat, dan kita sebagai manusia yang merasa tidak nyaman itu berhak mengucapkan laknatullah alaihi. Contohnya apa? Contohnya di stasiun menunggu kereta datang, kita suka duduk di kursi. Begitu mau duduk ternyata di bawahnya ada ludah. Saya yakin orang itu tidak akan jadi duduk di situ. Ibu boleh mengucapkan laknatullahi alaihi, ya Allah semoga engkau laknat orang ini. Berarti apa? Meludah sembarangan itu hukumnya tidak boleh. Pastikan saya meludah tidak menjadi tontonan orang lain, ludah saya tidak mengusik kenyamanan orang lain. Termasuk berkenaan dengan ludah, man tafala kiblah wa tafluhu yaumal qiyamati ala wajhihi. Nah ini perhatikan ibu-ibu, tidak boleh meludah menghadap kiblat. Siapa yang meludah ke arah kiblat pada hari kiamat, Allah akan campakkan ludah itu di wajahnya. Berarti mulai hari ini bismillah, kalau saya meludah, saya pastikan saya tidak sedang menghadap kiblat. Kemudian terakhir berkenaan dengan ludah dalam tinjauan fikih dan akidah. Nanti pada hari kiamat ahlul jannati ya'kuluna wa yashrabuna. Kita akan makan, kita akan minum, dan nafsu kita di sana 30 kali lipat. Meskipun begitu, wala yabuluna wala yataghawwatuna, makan minum banyak, mereka tidak akan buang air besar, tidak akan buang air kecil, wala yabzukuna, mereka tidak akan meludah. Efek makan mereka adalah jusyaun. Apa jusya? Jusya itu kalau ibu habis makan
kemudian keluar suara nah itu jusha. Jadi efek makan minum nanti di sana bukan BAB tapi apa namanya? Nah, sendawa atau terab atau apa? Iya, terab. Gelegean kalau orang Jawa kalau tidak salah. Terserah kalau salah yang maafkan. Pokoknya begitu aja. Dan begitu keluar suara itu karihil mis, aromanya seperti aroma minyak kasturi. Berbeda dengan ibu habis makan jengkol, masih aromanya jengkol yang keluar. Baik, inilah ludah dalam tinjauan fikih dan akidah. Insya Allah cukup dan kita akan melanjutkan dengan tanya jawab.